Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iskandar Api Oscar dalam program Barometer Bogor Podcast. Alhamdulillah pada malam hari ini tamu kita hari ini Kang Haji Haris. Kebetulan kita akan berbincang-bincang menggali masalah baik itu TKSK, PSM, dan kebetulan beliau sendiri ini boleh dibilang mungkin mantan PSM dan segala macam gitu. Baik, Kang Haji, gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Syukurlah, alhamdulillah kalau memang sehatnya. Gitu. Mudah-mudahan malam hari ini alhamdulillah Kang Haji bisa hadir nih ke sini. Syukur. Nah, suatu kehormatan bahwa Haji Haris yang segudang kegiatan ya kemarin gitu Kang ya. Gitu. Gini Kang Haji, ini kita pingin bicara bahwa dalam obrolan ini setidaknya mungkin apa yang dimengerti, apa yang pernah dialami oleh Kang Haji sendiri, bahwa Kang Haji ini kan mantan, artinya mantan pekerja ya, gitu kan. Dari tahun berapa Kang Haji masuk ke PSM, TKSK gitu kan? Ya, terima kasih Bang Oscar. Perlu diketahui kebetulan saya pribadi bergerak di kegiatan sosial itu dirintis dari zaman almarhum Bu Nur. Bu Nur itu adalah salah satu serikandi PSM yang ada di Kecamatan Cigudeg. Nah, waktu itu kisaran tahun 2000-an lah. Masih zaman-zamannya siapa sih itu PSM, apa sih itu PSM. Berarti berdirinya tahun berapa kira-kira? Apa memang pas berdiri dibentuk oleh pemerintah masalah PSM ini Kang Haji sendiri memang sudah masuk atau gimana tuh? Nah, kebetulan kalau tepatnya tahun berapa saya pribadi belum tahu ya. Yang jelas waktu itu saya masuk masa ketua umumnya Pak Haji Bayu. Haji Bayu Satrianya, nggak salah ya, dari PDIP ya? Betul. Waktu itu dia masih menjabat selaku Dewan. Dan waktu itu saya udah masuk dengan almarhum Bu Nur jadi PSM, penggeseran ke Pak Haji Aceh, dari Pak Haji Aceh sekarang udah jadi Kang Dian. Ya, dulu masih jadi IPSM Kecamatan Cigudeg gitu Kang. Oke, porsinya sebetulnya waktu itu ini kan ada beberapa ini ya wadah ya, kalau nggak salah pemerintah membuat wadah seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, PSKS, PMKS gitu kan. Ini sebetulnya satu wadah di dinas sosial apa memang terpisah? Jadi gini Kang Oscar, mengenai wadah tadi sebetulnya emang dari dinas sosial itu sebenarnya ada dua ya. Ada dua dulu, ada PSM-nya, ada Karang Tarunanya, mungkin sekarang ada Tagananya. Nah, mengenai PSKS dan PMKS itu adalah suatu istilah-istilah yang ada di dinas sosial, itu bukan merupakan suatu wadah. Itulah pekerjaan yang harus ditangani oleh PSM yang ada di masing-masing kecamatan. PMKS yang ada di Kabupaten Bogor itu kan kalau nggak salah itu kisaran 25 PMKS yang nggak mungkin semuanya ada di kecamatan masing-masing. Mungkin ada beberapa PMKS yang ada di kecamatan, termasuk ada berapa PSKS dan ada berapa PMKS gitu Bang Oscar. Berarti artinya nggak baku atau bagaimana tuh ininya, sistem kerjanya tuh seperti apa itu? Kalau PSM pada dasarnya siapapun bisa jadi PSM ya. Bisa ya? Nah, terlepas dia mempunyai surat tugas atau tidak, sebenarnya dia udah menjadi suatu PSM ketika dia bergerak menangani masalah PMKS yang ada di kecamatannya atau di wilayahnya masing-masing. Nah, nggak beda jauh dengan apa yang menjadi anggota Karang Taruna. Siapapun pemuda yang udah usia 17 tahun berarti dia masuk
keanggotaan Karang Taruna walaupun sifatnya masih pasif gitu kan. Ya kan kalau dilihat dari kinerja ya, dalam artian ini yang termasuk kan semua juga mungkin ke bidang sosial Kang ya. Semua juga itu kan ke bidang sosial. Cuman mungkin tadi menurut Kang Hari sendiri itu bentrok nggak sih sebetulnya secara aturan gitu kan, antara Karang Taruna, antara PSM, TKSK, atau bidangnya seperti apa sih? Begini, kalau PSM jelas ya tupoksinya dia menangani masalah PMKS yang ada di kecamatan atau di wilayahnya masing-masing, PMKS maupun PSKS. Karang Taruna itu hampir prioritasnya kepada penggalian potensi bagaimana berkreativitas ya, menggali sumber daya yang ada di wilayah itu identik adanya di Karang Taruna. Kalau seperti PSM itu biasanya yang saya tahu ya, biasanya dia menangani permasalahan sosial yang ada di wilayahnya. Tadi Kang Oscar juga menyebutkan mengenai TKSK. Nah, TKSK perlu akan ketahui, TKSK di Kabupaten Bogor itu terbentuk 2009. Dari 2009 ini, salah satu persyaratan yang bisa masuk menjadi anggota atau menjadi TKSK itu adalah hanya 2 waktu itu yang bisa direkomendasi oleh Dinas Sosial. Jadi ini apa, TKSK sama apa tuh Kak? Yang direkomendasi itu adalah 1 PSM, kedua dengan Karang Taruna. Itu yang berhak untuk mengganti seorang TKSK atau menjadi seorang TKSK. Itulah 2 lembaga yang memang direkomendasikan oleh Dinas Sosial. Kenapa PSM? PSM kan tadi, PSM jelas dia berkutit di permasalahan masalah sosial. Karang Taruna juga hampir sama. Nah, makanya kenapa 2 organisasi ini yang diberi rekomendasi oleh Dinas Sosial? Karena ketika menjadi seorang TKSK, dia udah tidak kagok lagi, canggung lagi dengan apa yang harus dia kerjakan. Betul. Gitu kan. Nah, ini kan di dalam 2 organisasi tadi itu, padahal kalau memang di dalam aturan yang memang TKSK ini kan bedanya nih, ini kan seperti apa namanya, SK mungkin ya boleh dibilang gitu kan. Nah, SK dari TKSK ini kan udah mungkin yang tadi organisasi bisa masuk ke TKSK. Satu dari PSM dengan Karang Taruna. Ya. Jadilah mungkin TKSK tersebut gitu kan dalam 2 wadah tadi. Nah, sekarang ini kan poin yang memang didasari yang akan tadi bicarakan bahwa diperbolehkan lah menjadikan TKSK. Ini kira-kira nih, ini kan Akang ini menjabat TKSK udah 1 periode atau berapa? Dan satu lagi nih Kang, ada nggak aturan main yang memang bahasanya gini, batas waktu yang memang pergantian gitu maksudnya? Itu kira-kira apa memang 1 tahun kah atau 2 tahun atau seperti apa sih? Ya. Ketika saya menjadi TKSK itu dari 2009 sampai 2016 waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu saya masuk ke salah satu lagi pendampingan, masuk di pendampingan PK, secara otomatis saya harus mengundurkan diri menjadi seorang TKSK. Artinya tidak boleh double? Tidak boleh double job. Nah, makanya saya mengundurkan diri di TKSK dan saya limpahkan kepada Hambali. Kebetulan Kang Hambali ini adalah salah satu pengkaderan dari saya. Dia aktif di PSM juga. Nah, 2016 saya limpahkan ke Pak Hambali dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Dan sekarang seorang TKSK kalau perbandingan 2009 sampai 2016, taruhlah sampai 2015, perjalanan seorang TKSK itu luar biasa. Ingin dikenal oleh seorang kepala desa atau camat aja itu membutuhkan waktu yang sangat luar biasa. Artinya memang waktu itu memang belum koordinasi dengan pihak kecamatan ataupun desa atau bagaimana itu?
Yang kalau dibilang belum koordinasi kayaknya nggak juga. Karena kenapa? Ketika emang seorang PSM direkomendasikan menjadi TKSK, berarti kan itu jelas ada rekomendasi dari Pak Camat. Berarti akan tahu bahwa si A itu akan menjadi TKSK. Cuman yang jadi pertanyaan waktu itu, apa sih TKSK? Ya. Pakai baju TKSK, ada logo kementeriannya. Siapa sih dia? Makhluk apa dia? Nah itu butuh sosialisasi yang emang cukup panjang perjalanan. Artinya supaya masyarakat pun tahu gitu kan? Iya, minimal stakeholder yang ada di masing-masing kecamatan itu mengetahui bahwa itu adalah TKSK. Kerjanya seperti apa seorang TKSK. Nah, 2009 sampai 2014-15 itu alhamdulillah lah kita udah buka jejaring sosial, alhamdulillah. 2016 ketika dia berjalan seorang TKSK baru, jejaring sosial emang udah terbuka dan emang udah terkenal ada TKSK walaupun masih sebatas ada TKSK. Apa itu TKSK-nya emang belum, kalau secara menyeluruh dia tahu siapa itu TKSK. Mungkin pemerintahan desa juga banyak yang belum kurang tahu gitu kan. Apa memang karena memang sekarang ini TKSK boleh dibilang ya dengan adanya apa disebutnya COVID ini, lantas ada yang memang harus disumbangsikan oleh TKSK ini melalui dari kementerian dan segala macam. Ini menurut saya kan kalau dulu mungkin nggak seperti itu mungkin ya, artinya kesibukannya Kang ya, ya kan nggak kayak sekarang, iya betul, ya kan seperti betul. itu kan. Ya dengan tanda kutip ini mungkin kata Akang tadi dari awal bahwa pingin mensosialisasikan juga ini dalam jangka lama, betul, ya kan. Nah jangka lama di sini udah jelas bahwa penuh perjuangan juga Kang, betul. Kemungkinan seperti itu ya, gitu. Nah lantas job yang memang artinya kapasitas di dalam sudah jadi TKSK ini kan mungkin dari awal itu dia karena memang tidak ada sumbangsi atau apa. Nah jelas posisinya ini menurut saya nih gitu kan. Kalau sekarang di kita di bawah apa boleh dibilang dengan keadaan seperti ini mungkin siapa sih yang enggak, karena di sini juga semua ada sosial. Contohnya mungkin ya karena Karang Taruna sosial juga, ya kan. Nah, lantas makanya saya bilang tadi dari awal ini enggak boleh dibilang bahasa apa ya? Sebenarnya mungkin entes pas sirik-sirik atau kumai kan gitu kan. Ibaratnya seperti itu gitu. Oke. Kalau dibilang pas sirik-sirik antara TKSK, PSM, Karang Taruna, saya rasa nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Kenapa? Tadi hanya dua unsur keorganisasian yang bisa direkomendasi oleh Dinas Sosial untuk menjadi seorang TKSK. Satu PSM, dua Karang Taruna. Ketika dua unsur ini masuk, karena kan tidak hanya dari PSM yang menjadi TKSK. Kebetulan kalau saya dulu berangkat dari PSM, walaupun sebenarnya saya juga seorang sekretaris Karang Taruna kecamatan. Cuma waktu itu saya ambil rekomendasi dari organisasi ke PSM-nya. Nah, ketika seorang PSM atau seorang Karang Taruna udah menjadi TKSK, atribut dia itu harus bisa dilepas. Harus tetap dia berbicaranya TKSK-nya. TKSK-nya. Meskipun bekasnya PSM atau Karang Taruna. Betul. Kenapa? Karena seorang TKSK ini adalah manajernya sosial yang ada di kecamatan masing-masing. Gitu. Berarti Karang Taruna, PSM itu adalah salah satu jejaring sosial yang bisa membantu kerjanya seorang TKSK. Seorang TKSK di kecamatan hanya satu orang, Kang. Ya. Gak mungkin dia bisa mengerjakan semua tugas yang permasalahan PMKS yang ada di kecamatan oleh seorang TKSK, nggak mungkin. Apalagi yang memang desanya banyak ya. Iya betul. Apalagi wilayah barat dengan geografisnya masing-masing kecamatan luar biasa. Betul. Saya ingat ketika saya jadi TKSK dengan
bukan honor ya, bukan gaji, masih dikaitan dengan tali kasih sebesar 300.000. Harus bagaimana cara kita memperoleh data PMKS yang ada di wilayah, PSKS yang ada di wilayah kita, itu luar biasa. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ke almarhum Pak Camat Herna Jumhana waktu itu. Dengan support beliau, alhamdulillah waktu itu saya mempunyai data PMKS yang ada di Kecamatan Cigudeg, termasuk data PMKS, dan PSKS yang ada di Kecamatan Cigudeg terlaksana pada tahun 2010. Alhamdulillah. Dan hadiah yang pertama saya dapat dari Pak Camat waktu itu kamera handicap, kamera digital, itu luar biasa lah. Artinya dengan kesigapan Akang yang sudah bekerja waktu itu mungkin ya, satu, kedua dalam artian selalu koordinasi dengan pihak kecamatan tadi, gitu Kang ya. Oke Kang, terus sekarang nih, ini udah jelas bahwa tugas dan fungsi Kang, tugas dan fungsi TKSK ini itu kan otomatis terpisah juga ya. Kalau kita berbicara tadi dengan Karang Taruna, dengan PSM, gitu kan. Apalagi sekarang mungkin dengan kebijakannya pemerintah memberikan sumbangsih ya terhadap mungkin dengan kejadian COVID-19 ini Kang. Ini kita di sini bukan berbicara kita mau adu dan segala macam, bukan. Tapi menurut Kang Haris sendiri, maksimal atau belum nih Kang? Saya berbicara untuk kinerja TKSK Kang, meskipun mungkin Kang Haris sudah tidak menjabat Kang. Betul. Karena kan boleh dibilang ya tadi bahwa dari TKSK ini kalau dulu nggak gampang perjuangan tadi kan. Nah, di mata Kang Haris sendiri nih sekarang ini dengan adanya bantuan-bantuan terhadap masyarakat ya, Betul. gitu. Menurut Kang Haris sudah maksimal belum selaku pekerja di tingkat kecamatan itu Kang? Oke. Kalau terkait masalah kinerja seorang TKSK dengan program-programnya yang sekarang banyak bergulir, salah satunya BPNT dan program-program yang lain, saya rasa sangat luar biasa. TKSK udah sangat maksimal, walaupun pendampingan BPNT itu bukan salah satu tugas pokok sebagai seorang TKSK. Itu hanya mungkin sampingan. Tugas pokok tadi seorang TKSK adalah bagaimana mengatasi PMKS yang ada di wilayahnya masing-masing tadi. Masalah BPNT itu malah sampingan. Sampingan yang emang kebetulan pendampingnya itu harus TKSK. Nah, kenapa BPNT harus di TKSK? Sebenarnya sebelum BPNT bergulir, saya juga waktu itu masih mengalami ketika saya masih jadi seorang TKSK. Waktu dulu masih ada zaman program Raskin ya Kang ya. Zaman Raskin waktu itu di bawah pengawasan seorang TKSK. Nah, setelah Raskin lari ke Rasta, masih seorang TKSK. Nah, sekarang bergulir baru yang namanya BPNT, masih seorang TKSK. Wajar perjalanan seorang TKSK dari 2009 yang tertatih-tatih sampai 2020 membuahkan hasil. Itulah buah keringat bagi seorang TKSK. Saya ucapkan selamat, itu luar biasa lah. Cuma harapan saya bagi seorang TKSK bukan hanya terpaku dalam masalah BPNT-nya, tapi fokus pada tugas yang sebetulnya. Artinya yang sebenarnya tadi ya, kalau urusan BPNT itu hanya sebatas sampingan saja. Iya, betul. Boleh bilang sampingan. Sampingan gitu. Itu. Kalau menurut saya Kang ya. Gitu. Ya kan gini, ini kan perbedaannya dalam tanda kutip nih Kang, karena sebetulnya pengurus TKSK dengan tadi penuh perjuangan dan segala macam. Ini kan perbedaannya TKSK ini, SK ini betul nggak ini dari kementerian kan?
Betul. Dari kementerian, artinya tidak mudah untuk sistem. Karena tadi pertanyaan saya ke Kang Haris belum dijawab nih. Seberapa ini boleh dibilang karena ada batas waktu mungkin kalau memang jadi kepengurusan. Betul. Nah, secara sistem pemilihannya atau seperti apa, tolong ceritain Kang. Ya, seorang TKSK itu emang di-SK-kan oleh Kementerian Sosial. Terus untuk mendapatkan honor APBD didapatkanlah SK dari Bupati. Waktu zaman saya nih, nggak tahu untuk sekarang. Waktu itu emang kita SK kolektif dari Kementerian Sosial. Dan untuk dapat APBD muncul dari kabupaten, dari Bupati. Berapa masa bakti seorang TKSK itu akan diperpanjang setiap 1 tahun sekali. Itu cuma perpanjangan SK ini biasanya langsung dari Kementerian Sosial dan emang tergantung kepada kinerja seorang TKSK-nya tadi. Jadi nggak bisa kalau sekarang yang rumor sedang beredar ya, ingin merame-rame mengganti seorang TKSK itu ya silakan aja gitu. Cuma ya tadi silakan untuk menjadi seorang TKSK, tapi dia harus tahu seorang TKSK itu kalau menurut saya pribadi luar biasa lah, harus dengan kerja ekstra baik secara fisik maupun secara mental. Sebetulnya yang bisa mengganti kepengurusan itu dari kementeriannya apa memang dari tingkat kabupaten sih? Untuk masalah penggantian Kang, seorang TKSK itu akan diusulkan kan tadi rekomendasi awalnya datang dari kecamatan. Seorang camat bisa memberikan rekomendasi untuk menggantikan seorang TKSK. Apabila seorang TKSK tadi mungkin dia lalai dalam menjalankan tugasnya, atau dia mempunyai kesalahan-kesalahan yang emang tidak bisa ditolerir lagi, silakan untuk Pak Camat. Artinya ada alasan-alasan tertentu. Iya betul. Kan lanjut. Ketika emang seorang TKSK dipandang udah tidak layak untuk menjadi seorang TKSK, silakan Pak seorang camat mangga untuk membuatkan rekomendasi siapa yang pantas dan layak untuk menjadi seorang TKSK. Tapi ingat, tetap harus dari 2 unsur tadi, PSM dan Karang Taruna. Kenapa dari unsur yang tadi? Karena tadi kedua organisasi ini berkutit di permasalahan-permasalahan PMKS dan PSKS yang ada di wilayah, gitu kan. Nah, tidak mesti harus orang PSM, tidak mesti juga harus dari Karang Taruna. Yang penting dia dari Karang Taruna, kalau dia tahu masalah PMKS, dia tahu masalah PMKS yang ada di wilayahnya, dia bisa direkomendasikan untuk menjadi seorang TKSK. Tahu di sini seperti apa, Kang? Ya minimal kan gini, Kang. Saya teringat ketika saya jadi seorang TKSK, apa sih, gitu kan? Siapa sih yang mau? Waktu itu. Waktu pertama. Taruh 2009, 2010, sampai 2013. Siapa sih yang mau dengan seorang TKSK? Dengan tali kasih yang 300.000 per bulan, itu untuk perjalanan 1 bulan aja udah selesai. Betul. Jangan pun 1 bulan, 1 minggu mungkin udah selesai. Nah, kalau sekarang TKSK sudah membuahkan hasil mungkin ya, dengan adanya program dampingan BPNT tadi, mungkin seorang TKSK dapat honor lebih dari pendampingan tadi BPNT. Nah, kalau seseorang yang ingin menjadi TKSK tadi hanya berpatokan kepada masalah BPNT-nya yang dilihat, mau kemana ini TKSK nantinya? Ketika program ini selesai, apa dia masih tetap mau? Ketika BPNT ini sudah tidak ada. Betul. Itu. Jangan-jangan sampai dengan kejadian ini banyak yang mau, pemikiran Kang Haris sendiri, bila mana memang sudah tidak ada kayak seperti ini lagi, nah, mau kerja enggak? Kalau diibaratkan ke feedback ke belakang. Iya betul. Ya secara kinerjanya kan gitu. Betul. Jadi
intinya mungkin kasarnya ya boleh dibilang hargai yang orang yang memang sudah berjuang tadi lah dari awal, kemungkinan seperti itu ya. Betul. Hargai orang yang emang sudah berjuang, udah berjalan, dan kalau emang itu harus diganti juga, berikanlah rekomendasi kepada emang orang-orang yang emang siap untuk menjalankan tupoksi seorang TKSK tadi. Jangan dilihat dari dia ini dekat dengan siapa, dekat dengan F1, dekat dengan Pak Camat. Aduh, untuk sekarang mah tinggalkan saja dulu lah. Kenapa? Seorang TKSK itu adalah relawan sosial yang dulu belum tentu ada orang yang mau menjadi seorang TKSK. Betul, betul. Dengan kejadian BPNT sekarang, rumor beredar, wow luar biasa. Banyak rumor bahwa ingin menggantikan seorang TKSK dengan alasan-alasan yang luar biasa. Kalau menurut saya pribadi, saya hanya bisa ketawa. Anda mungkin ingin tertarik menjadi seorang TKSK ketika ada BPNT ini. Dulu Anda kemana? Ya. Gitu. Seorang TKSK luar biasa kan? Kalau menurut saya angkat tangan lah kepada seorang TKSK. Kenapa? Bukan berarti saya seorang mantan TKSK. Saya tahu persis perjuangan seorang TKSK luar biasa dari 2009 sampai sekarang, itu bukan hal mudah. Ya. Terus gini Kang, itu kan di dalam kestrukturan TKSK ini di kecamatan sendiri itu apa memang ada koordinator, administrator, atau fasilitator? Maksudnya seperti apa itu Kang? Nah, tadi kan di kecamatan hanya satu orang seorang TKSK. TKSK ini dia menjadi seorang fasilitator, dia seorang motivator, dia juga harus sebagai administrator. Iya. Kenapa? Seorang TKSK harus bisa menguasai satu wilayah, satu kecamatan. Luar biasa. Kalau emang dia tidak mempunyai jejaring sosial, dia akan tidak bisa bekerja. Dan alhamdulillah mungkin di setiap kecamatan manapun jejaring-jejaring sosial ini pasti sudah terbentuk oleh seorang TKSK tadi. Berarti kalau dilihat ke belakang itu tadi ya nggak pandang itu tadi, karena memang tidak ada betul-betul ibaratnya dia ikhlas menjadi fasilitator, administrator dan segala macam lah, asal seperti itu ya. Asal jangan jadi provokator dan koruptor. Betul. Oke Kang, jadi gini Kang nih, satu bahwa kita lepas dulu lah TKSK. Ini ngomong-ngomong sekarang kegiatan Haji Haris ini apa gitu? Karena memang sudah tidak jadi PSM, sudah tidak jadi TKSK gitu. Kalaupun memang mungkin tadi ada yang suruh jadi TKSK lagi, mau lagi nggak ini kayaknya? Kita lihat Kang. Sebenarnya betul, saya udah bukan menjadi seorang TKSK, bukan lagi menjadi seorang pendamping PKH, tapi saya bukan jadi pengurus PSM, bukan mengurus lagi Karang Taruna, tapi jiwa saya terbentuk dari sosial Kang. Dari awal itu tadi ya? Iya, walaupun tanpa identitas seorang kepengurusan di kecamatan, di PSM maupun di Karang Taruna atau di pendampingan yang lain, jiwa saya masih ada sosialnya Kang. Insya Allah sampai mana selama saya bisa, saya akan bantu, baik itu Karang Taruna, PSM, pendamping PK maupun seorang TKSK tadi. Oke, mudah-mudahan seterusnya Kang ya. Amin. Gitu, karena memang udah kewajiban kita ya, meskipun memang sudah ada wadah juga kan. Artinya tidak, meskipun tidak di dalamnya, tapi kalau kita untuk menolong kebaikan itu kenapa tidak kan? Betul. Gitu. Oke Kang, ini selain di TKSK dan segala macam ini gambaran Kang Haris sendiri dulu kan kegiatan di desa juga betul-betul dasar juga ya Kang Haris, jadi APM yang pernah saya dengar gitu kan. Itu ngatur waktunya waktu itu emang capek Kang? Gimana itu Kang?
Ya, siapa sih manusia yang tidak akan capek? Pasti akan ada capek. Cuma tadi kalau kita menggunakan manajemen tukang cukur, semua dikerjakan oleh sendiri, ya capek lah kita. Tapi tadi kita butuh jejaring-jejaring tadi. Insya Allah dengan terbentuknya jejaring, seberat apapun pekerjaan, sebanyak apapun pekerjaan, insya Allah akan selesai dengan apa yang kita harapkan. Oke Kang, ini balik ke sumbangsi pemerintah terhadap masyarakat Kang. Ini ada desas-desus dan mungkin ada pemberitaan-pemberitaan mengenai bantuan yang memang untuk masyarakat, kita tanda kutip benar ataupun tidak. Ini secara aturan yang memang contoh nih ya, kita ini mohon maaf, kita hanya ngobrol dibuka saja bahwa kayak mungkin tidak menyangkut dengan TKSK mungkin ya, karena dengan bantuan nih Kang. Bantuan ini pemerintah sudah dahsyat juga ya. Betul, dari betul. provinsi, pusat, mungkin kabupaten ya. Artinya memang dengan Covid ini Kang ya, dengan Covid-19 ini bahwa betul-betul pemerintah memperhatikan masyarakatnya atau rakyatnya ya. Betul. Ini kan cuman ada di kita sering baca-baca lah atau sering dengar-dengar secara di berita itu contoh. Ini kadang-kadang keterlibatan desa, ya kan? Saya contohkan umpamanya dari provinsi. Itu menurut Kang Haris nih, saya tanya menurut secara pribadi Kang Haris. Contoh bahwa dari provinsi desa tidak tahu siapa sih sebetulnya yang ngajukan. Artinya orang yang sudah meninggal, ini kan kemarin-kemarin juga di TV-TV banyak kan, ya kan? Ini pandangan Kang Haris seperti apa? Apa memang metode, apa memang yang harus dirubah seperti apa sih sebetulnya? Ya kan kita masyarakat boleh dong untuk saling mengingatkan terhadap pemerintah, gitu kan? Gimana Kang? Jadi saya teringat sumber data itu adalah patokannya tetap dari BPS Kang. Kenapa dari BPS? Karena salah satu lembaga yang bisa melakukan survei secara kelembagaan itu adalah BPS. Untuk lembaga-lembaga lain mungkin tidak ada ya. Makanya data yang dipergunakan, yang saya tahu itu tetap patokan pada PPLS 2011. PPLS 2011 itu adalah sumber data yang banyak digunakan dan mungkin sampai saat ini juga masih dipergunakan. Salah satunya ketika muncul PPLS 2011 zaman Pak SBY muncullah yang namanya BLT. Ya kan? Ada BLT. Setelah BLT ada bantuan PSKS. Ya, kartunya yang silver, yang kuning keemasan itu kartu PSKS. Setelah PSKS sekarang bergulir, ada yang namanya PKH ya, ada PKH, ada BPNT dan lain sebagainya. Nah, data PPLS ini 2019 diperbaharui dengan PBDT 2015. Siapa yang melakukan pembaharuan? Yaitu tadi BPS. BPS yang bisa melakukan hal itu. Nah, data tetap walaupun sudah ada pembaharuan 2015, kunci sumber datanya itu kunci tetap 2011, PPLS 2011 itu masih bisa dipergunakan. Patokannya adalah di PPLS 2011. Berarti kan kalau begitu kan selama ini yang pernah kita juga didata oleh desa itu berarti kan nggak masuk juga kalau begitu Kang. Sebenarnya bukan nggak masuk Kang, saya yakin dan optimis lah. Saya ingat waktu itu pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan yang namanya Propur ya. Di data Propur itu hampir semua warga saya yakin itu sudah terdata. Cuma permasalahannya kalau ini data ada yang dimasukkan kategori waktu itu saya lupa, ada kategori 1, 2 dan 3. Kalau emang semua ini dimasukkan kategori miskin semua, larinya mungkin ke anggaran.
Pemerintah siap nggak dengan anggaran sebesar ini? Artinya mungkin disebut dilihat dari kriteria mungkin. Ya, kalau kriteria jelas. Salah satunya kan tadi ya, ada bantuan PKH. Bantuan PKH itu bantuan yang sifatnya bersyarat. Dia punya bersyarat dan juga punya kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang penerima bantuan PKH. Lain halnya dengan bantuan BPLT atau bantuan BLT. Ya, BLT. Bantuan BLT ketika dapat uang dia tidak punya kewajiban untuk melaporkan apa-apanya. Tapi ketika dia mendapatkan bantuan PKH, dia secara otomatis dia punya kewajiban, dia harus melaporkan. Andai kata tadi dia punya balitanya ini sering nggak diperiksakan ke posyandu. Dia punya anak sekolah, gimana absensi sekolahnya dia? Memenuhi nggak setiap bulan itu 80% kehadiran? Artinya harus ada laporan terus itu Kang? Itu harus ada laporan rutin setiap bulan dan itu wajib sifatnya dilaporkan oleh seorang pendamping yang saya tahu kebetulan mantan pendamping juga gitu. Jadi itulah nggak capek, saya bilang nggak capek. Nah, alhamdulillah kan, alhamdulillah masih diberi kesehatan kan. Amin, amin. Nah lantas gini Kang, ini kan menyangkut dengan bantuan yang sekarang lah ya. Kita singgung lagi bahwa berbicara TKSK lagi nih kita. Artinya TKSK di sini udah jelas yang memang pendamping di tingkat kecamatan, tapi melalui beberapa desa. Kata seperti itu Kang ya. Betul. Nah dengan adanya BPMT ya, BPMT ini bahwa sama nggak melaporkan juga gitu loh. Ibaratnya dengan kegiatan itu Kang. Atau melalui laporan bahwa memang desa ini sudah sekian persen gitu kan, termasuk mungkin bukan permasalahannya gitu kan, artinya sudah dipenuhi terhadap KPM mungkin ya, bicaranya KPM gitu. Nah itu melalui laporan juga itu seorang TKSK Kang. Saya yakin ketika seorang TKSK ditugaskan menjadi seorang pendamping, pasti dia harus dibebani oleh kewajiban membuatkan laporan. Sejauh mana bantuan tadi udah tersalurkan atau belumnya, tepat jumlah dan kualitasnya juga emang udah sesuai sesuai dengan di Pedum, itu pasti seorang TKSK itu harus melaporkan. Dan yakinlah walaupun tanpa ada program BPNT tadi, per 3 bulan seorang TKSK wajib melaporkan kegiatan kepada dinas sosial gitu. Artinya di dinas sosial kabupaten itu kan ada yang sifatnya secara tertulis dan emang harus ada juga laporan yang sifatnya secara email. Gitu. Waktu itu masih zaman email kan? Iya, zaman Akang itu. Kalau sekarang mungkin beda lagi juga ya. Beda lagi sekarang. Oke Kang. Jadi gini Kang, di dalam suatu wilayah kecamatan itu tadi bahwa mengenai laporan. Nah ini tanda kutip tadi berarti kan balik lagi terhadap masalah pengusulan dari kecamatan dan segala macam untuk umpamanya bahasa penggantian tadi. Ini berarti kan di dalam ada nggak aturan, ada ERT kan sebetulnya dibilang lembaga atau organisasi kepengurusannya hanya satu orang ya Kang ya. Saya juga rada bingung nih Kang ya kalau TKSK itu ya gitu kan. Nah berarti kan kalau berbicara kan kalau memang kita ada ADRT-nya, ada aturannya kan, contoh ada KSB mungkin ya, ibaratnya ada susunan kepengurusan yang lain, dan seperti itu. Nah lantas tadi ada pergantian kepengurusan baik 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun kan gitu seperti itu. Nah ini menurut Kang Hari sendiri, dengan dahsyatnya bahwa seorang TKSK itu dahsyat ya kalau memang dulu-dulu gitu kan, dengan penuh perjuangan lah gitu kan. Nah sekarang ini seumpamanya
lantas ada penggantian tersebut, kira-kira kalau kita berbicara di kementerian yang memang yang mengeluarkan SK, gitu, mudah apa enggak itu? Menurut Kang Haris? Dibilang mudah, dibilang susah. Kenapa dibilang mudah? Kita lihat dulu tadi permasalahannya itu apa. Kalau emang permasalahan tadi seorang TKSK emang dianggap fatal, dia harus diganti. Ya, tadi TKSK itu bukan salah satu organisasi kan. TKSK makanya tidak ada ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. TKSK itu adalah seorang relawan dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial yang ditempatkan di masing-masing kecamatan. Hanya tunggal. Seorang TKSK tadi dia harus membawahi pekerjaan yang di satu kecamatan yang sangat luar biasa dengan geografis masing-masing kecamatan yang berbeda. Betul. Apalagi di wilayah barat, wah sangat luar biasa lah, butuh tenaga dan pikiran yang ekstra itu. Jadi untuk penggantian seorang TKSK dibilang mudah, ya mudah, dibilang susah, ya susah. Kenapa? Tadi kita lihat dulu permasalahannya itu apa sih? Jangan dilihat karena tadi itu ya, dengan tanda kutip lah. Oke, nggak usah sebutin tanda kutip. Silakan aja gitu mengganti, tapi kira-kira tolong ketika pemangku jabatan tadi ingin memberikan rekomendasi, lihatlah dulu gitu kan. Jangan hanya tadi si ini dekat dengan Pak Camat, si ini dekat dengan F1, dipaksakan untuk menggantikan seorang TKSK. Bukan saatnya lagi. Kita butuh kinerja yang emang benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Padahal sama-sama aja, meskipun TKSK, PSM yang ada umpamanya Karang Taruna dan PMKS, semua itu menyangkut semua juga sosial gitu. Artinya masing-masing kenapa tidak gitu kan. Iya, jangan hanya pola pikir kita gambaran ada tanda kutipnya, lantas ada lain pemikiran gitu ya. Oke Kang, ini terakhir nih Kang. Siap. Harapan Kang Haris, Kang, kita berbicara keseluruhan untuk ke pemerintah Kang. Ngucapin seperti apa dengan adanya program-program yang dahsyat dari pemerintah Kang. Harapan saya khususnya di Kecamatan Cigudeg kepada pemerintahan, kawal yang namanya bantuan. Yuk semua penggerak sosial kita bersama-sama bergandengan tangan. Jangan lihat dia bajunya apa, dia baju apa. Yuk kita sama-sama pekerja sosial. Yuk kita sukseskan yang namanya program. Adapun masalah rezeki tidak usah dicari, dia akan datang sendiri ketika kita memperlihatkan kinerja kita dengan baik. Saya yakin itu kan. Oke. Terus sekali lagi untuk pengurus. Kasih gambarannya seperti apa Kang? Pengurus yang mana nih Kang? Bebas, mau TKSK, mau apa, yang penting pekerja sosial semua juga. Oke siap, khususnya wabil khusus untuk seorang TKSK, jelas Anda sebagai manajer sosial, Anda dituntut aktivitas Anda, kinerja Anda, perlihatkan bahwa seorang TKSK mampu untuk mengelola PMKS yang ada di Kecamatan Cigudeg. Untuk PSM, bantu kinerja yang namanya TKSK tadi. Tanpa PSM, tanpa Karang Taruna, seorang TKSK bukan siapa-siapa. Sehebat apapun itu TKSK, tanpa ada jejaring sosial tadi, nonsen. Gitu kan. Oke, setuju Kang. Baik, itulah sedikit kita obrol-obrolan santai di podcast Barometer Bogor. Intinya kita sama-sama bekerja, sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Yang jelas jangan ada titik-titiknya lantas ada kemauan. Yang penting tidak di organisasi pun kita tetap harus berbuat baik dan harus sosial. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa untuk Indonesia. Jaya.